Nomor 1. Pernyataan tentang perbandingan bilangan bulat berikut benar kecuali. Nah, caranya adalah silakan anak coba masing-masing pilihan, nilainya masing-masing. Misalkan yang A, kita ambil contoh min 14 tambah 20 18 dibagi min 2. Nah, 14 kurang 20 min 14 tambah 20 berapa hasilnya? Ingat, bilangan bulat kalau udah negatif kan mesti kurangin biasa aja, hasilnya 6. Karena min di angka lebih kecil berarti tandanya positif. Nah, ini hasilnya 6. Nah, sekarang kita coba ini positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. 18 dibagi 2 9. Apakah benar 6 lebih besar dari min 9? Berarti jawabannya ini benar ya, benar. Yang minta kan kecuali sekarang. Nah, untuk pilihan B, C, dan D anak coba juga ya. Kalau dia salah berarti dialah nilainya ya, karena yang diminta kecuali. Nomor 2, berikut yang merupakan garis bilangan untuk 3 ditambah min 7 nih, dikurang min 2. 3 ditambah negatif 7 dikurang negatif 2. Nah, cara yang tergampang adalah anak-anak cari dulu hasilnya ini ya. 3 ditambah min 7 hasilnya berapa? 3 tambah min 7. Nah, 7 kurang 3, 7 kurang 3 kan 4. 4 negatif di angka lebih besar, jadi hasilnya negatif. Kurang ketemu negatif, ya kan? Negatif 4 ditambah 2 hasilnya berapa? Nah, berapapun hasilnya ketemu di sini, carilah sampai titik mana dia. Contohnya di sini berapa? Hasilnya berapa nih? Min 2. Berarti dalam garis bilangan anak-anak harus mencari dia berhenti di titik yang menunjukkan negatif 2 ya, cari itu ya. Ini untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3, bilangan yang merupakan elemen identitas pada penyumbelahan adalah, Pak kira ini sudah jelas, silakan dilihat di materi yang mana yang merupakan bilangan identitas. Untuk nomor 4, operasi hitung yang tepat adalah, nah, ada gambar garis bilangan, anak-anak diminta untuk mencari yang mana operasi hitung. Caranya seperti tadi juga, dilihat dari sana, dilihat dari gambar garis bilangannya, dia itu berhenti di titik negatif 5. Nah, dari hitungan A, B, C, D yang mana yang menghasilkan min 5? Contohnya negatif 7, kok negatif 7? Berapa itu? Misalkan yang A kita bahas, yang lihat 3 dikurangi 7 tambah 15. Sekarang kan kita mencari karena dia berhenti di min 5. Yang mana yang menghasilkan min 5? Itulah jawabannya. Coba ini. Misalkan ini berapa? 3 kurang 7, 4. Min yang paling besar, min 4 tambah 15. 15 kurang 4, 11. Min yang lebih kecil berarti, nah ini 11. Nah, berarti karena kita mencari yang hasilnya negatif 5, berarti dia salah. Nah, silakan yang B coba juga seperti itu caranya. Kalau dia menghasilkan min 5 berarti dialah jawabannya ya. Nomor 5, diketahui dua daerah memiliki selisih suhu 10 derajat Celcius. Daerah A bersuhu 6 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Jika suhu daerah B lebih tinggi, maka besar suhu di daerah B. Ingat, selisih suhu adalah suhu yang terbesar dikurangi suhu yang terkecil. Misalkan kita anggap di daerah B itu B, nah dia dikurangi daerah A, yaitu bersuhu 6 di atas 0 derajat Celcius, berarti dia positif, berarti dia bernilai positif. Nah, selisihnya diketahui adalah 10. Berapa B? B, anak-anak bisa mencari berapa dikurangi 6 hasilnya 10, atau 10 ini kita pindahkan. Kalau dia berpindah jadi inilah suhunya yang B ya. Nomor 6, nilai N yang memenuhi min 25 kali N sama dengan 100 adalah min 25 kali N sama dengan 100. Lihat, negatif ini N, sini 100 positif. Negatif berarti negatif dikali apa biar positif? Berarti negatif dikali negatif, ini harus negatif. Tinggal anak-anak mencari angkanya, yaitu dengan cara 100 dibagi 25 ya. 100 dibagi 25, itulah hasilnya.
Operasi hitung yang penyebelahan yang sesuai dengan definisi 3 kali 7. Definisi 3 kali 7 artinya 7-nya ada 3 kali. Contohnya misalkan 3 kali 1 berarti 1-nya ada 3, berarti 1 tambah 1 tambah 1. Nah, ini juga berlaku seperti itu ya untuk 3 kali 7. Nomor 8, suhu mula-mula di suatu tempat adalah 14 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Nah, berarti dia bernilai negatif 14. Negatif 14. Kemudian suhu turun. Suhu turun berarti dikurangi 19. Nah, tinggal mencari. Ingat, karena ada seperti ini berarti pasti hasilnya adalah negatif. Tinggal sekarang ini anak-anak jumlahkan hasilnya, taruh di sini. Ya, itu caranya. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Nah, di sana anak-anak lihat ada pin 1. Hitung banyaknya berapa ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sana ada negatif negatif 8. Dia dipecah menjadi 2. Nah, berarti operasinya bagaimana? Ya, tinggal anak-anak lihat ya. Sesuaikan. Berarti negatif 8 ini bagi berapa itu? Lihat gambar. Nomor 10, berikut yang merupakan contoh sifat asosiatif pada perkalian. Nah, asosiatif itu adalah pengelompokan. Contohnya seperti ini. 1 kali 2 kali 3. Ini dikelompokkan dulu. Itu hasilnya akan sama saja dengan 1 kali 2 kali 3. Ini juga dikelompokkan. Nah, ini ya. Ini depan, ini belakang. Itu namanya sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Nomor 11, hasil dari 0 dibagi negatif 10 dibagi 2. Nah, ini 0 dibagi negatif 10 negatif. Nah, ini sudah jelas sekali, sangat gampangnya karena udah ada 0, berapapun membagi 0 itu hasilnya pasti ya, pasti 0 ya. Nomor 12, diketahui 78 dibagi negatif 27 dibagi 3 ditambah 5 dikali negatif 4 sama dengan N. Nilai dari 60 dikurangi N dikurang negatif 12. Nah, anak-anak harus mencari dulu nilai N. 78 dikurangi negatif 27 dibagi 3 ditambah 5 kali min 4 sama dengan N. N inilah kita harus cari dulu ya. Nah, di dalam kurung, karena dalam kurung carilah dulu yang dalam kurung. Ayo, berapa? Negatif 27 dibagi 3. Negatif dibagi positif yaitu negatif. 27 bagi 3 9, negatif 9. Tulis lagi 78 dikurangi 9. Ini sekarang ada perkalian, cari dulu perkalian. 5 dikali min 4. Hasilnya negatif. Negatif berapa? 5 kali 4 20. Depan sekarang dari cari. 78 tambah 9 8 berapa? 87 ditambah negatif 20. Hasilnya adalah berapa ini? Kurangin biasa saja, ingat biar nggak ribet. 7 6. Lihat di posisi angka negatif, yang angka lebih kecil berarti hasilnya adalah positif 67. Berarti kita sudah mendapatkan nilai N. Nilai N adalah 67. Langkah selanjutnya baru kita bisa mencari nilai yang tadi. Berapa itu soalnya? 60 dikurangi N dikurang negatif 12. Dimasukkan adalah 67 tadi. 67 positif negatif kurang ketemu negatif itu. Nah, ini anak hitung berapa hasilnya ya. Nah, hitung coba sendiri ya. Nomor 13, Bu Lisa meminjam uang pada Bu Ina sebesar 80.000. Kemudian Bu Lisa terpaksa meminjam uang lagi. Nah, 80.000 meminjam lagi berarti utangnya bertambah. Meminjam lagi 450.000. Silakan anak jumlahkan nih. Ya. Setelah dijumlahkan berapa dapat? Berapa nih? 530.000. Sebulan kemudian Bu Lisa membayar utangnya 8 lembar uang 50 ribuan, berarti 8 dikali 50 ribu. Berapa ini? Di 8 kali 5 40
tambah 0 ya. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, 400.000. Sisa utangnya adalah tinggal sekarang anak tinggal menguranginya. Utangnya dikurangi yang sudah dibayar. Ya, cari itu. Soal nomor 14. 3/100 dikurangi 2,5 kali 1,1. Ingat ada perkalian, cari dulu yang perkalian. Ini kita ubahnya langsung karena 2 angka per 100 itu 2 angka belakang komanya 0,03. Ini tinggal anak cari dulu. 2,5 1,1, anggap aja koma yang ada ya, biar nggak bingung. 5 2 5 7 2 7 5. Ingat hitung koma sekarang 1 2. Ingat hitung yang di belakang saja. Ada berapa? Ada 2 1 2 1 2. Baru masukkan di sini 2,75. Nah, perhatikan di sini. Karena ini bernilai lebih kecil daripada ini, berarti hasilnya pasti negatif. Tinggal sekarang anak kurangin saja. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, cari coba. Nomor 15, Reza membeli 6 strip obat sakit kepala di apotek. Harga obat adalah 7.200 setiap strip. Jika Reza membayar dengan 5 lembar uang 10 ribuan, maka banyak uang kembalian yang diterima Reza adalah, nah, caranya adalah cari dulu 5 dia akan membayar berapa? 5 lembar uang 10 ribuan. 5 dikali 10 ribu. Nih, berapa dia bawa uang? Sekarang harga obat itu 6 dikali harga 1 7.200. Terus anak-anak tinggal cari ini, kemudian dikurangkan. Ya, itulah hasilnya. Nomor 16, berdasarkan sifat komutatif pada operasi hitung campuran. Operasi hitung min 1/4 dikali 0,2 dikurangi 5. Ingat komutatif itu berpindah tempat. Contohnya 1 tambah 2, komutatifnya adalah 2 tambah 1. Nah, ini juga seperti itu, ditukar tempatnya ya. Yang tadinya dia di belakang jadi di depan. Berarti yang mana dia? Berarti dia di depan harus min 5. Nah, coba anak-anak cari sendiri. Harusnya dia sekarang di belakang, yang di depan jadi belakang di depan ya. Coba lihat dari ABCD yang nomor 16. Itu sifat komutatif. Nomor 17, seorang pedagang es buah membawa melon, pepaya, kelapa masing-masing 4. Jika hari itu ia menghabiskan 3/7 melon, 3/1/3 pepaya, dan 2/21 kelapa muda. Banyak buah yang tersisa. Caranya adalah masing-masing. Misalkan yang pertama adalah melon, kan masing-masing ada 4 dikurangi 3/7. Terus pepaya 4 dikurangi 3/1/3. Terus kelapa muda 4 dikurangi 2/21. Nah, caranya cari dulu masing-masing ya, Nah, biar anak-anak tidak susah. Sekarang mengubah, karena ini campuran, ini angka biasa. Caranya ini mengubah angka biasa ini menyesuaikan dengan campurannya. Karena di sini 7, dia pakai langsung 7/7. Nah, 4 ini kurangin 1. Nah, gini langsung caranya ya. Dilihat dari penyebutnya 7, pakai 7/7 kurangin 1. Nah, itu kita 3/7. Berapa ini? 7 kurang 3, 4/7. Nah, ini gitu juga. Karena ini 3, oke, 3/3. Ini kurang 1, 3. Dikurangi 3/1/3. 3 habis 2/3. Ini gitu juga. Karena dia penyebutnya 21. 21 kurangin 1,
3 kurangi 2/21, lalu dikurangi berapa nih? 3 kurang 2 1, 21 kurang 2 19/21. Nah, ketemu ini, sisanya inilah baru kita jumlahkan ya. Masing-masing ketiga ini harus kita jumlahkan. Yuk kita jumlahkan sekarang ya. 4/7 ditambah 2/3 ditambah 1 19/21. Karena penyebutnya ini bisa membagi, 21 bisa bagi 7, 21 bisa bagi 3, bagi saja 21. Ini jadi 1 tetap 21. 7 kali berapa biar 21 kali 3. Ini kali 3, 4 kali 3 12. 3 kali berapa biar 21 kali 7. Ini di atas kali 7, 2 kali 7 tulis 14. Ini tetap 19. Baru kita jumlahkan semuanya. Berapa ini? 12 ditambah 14 tambah 19. Berapa ini? Jadi anak jumlahkan saja semuanya. Nah, sekarang anak tinggal mencari 12 tambah 14 berapa? 26 tambah 19 1/45/21. Karena di angka ini lebih besar, ubah ke pecahan campuran. 1 tulis. Nah, 21 ya tulis juga. 21 kali berapa mendekati 45, yaitu 21 kali berapa? 45 bagi 21. 21 kali berapa? 2 kali 1 kali 2, 2 sisa 3. Berarti 3/21. Nih, 1 tambah 2 3/21. Ayo bisa dijumlahin lagi. 1 tambah 2 3 3/21. Nah, ini jawabannya. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan, harus anak-anak sederhanakan, yaitu masing-masing dibagi 3. Nah, silakan sekarang coba anak-anak hitung sendiri ya. Ini dibagi 3, ini dibagi 3. Itulah jawabannya. Ini agak panjang jawaban caranya ya. Ingat diperhatikan. Nomor 18. Seekor kanguru mula-mula berdiri di titik min 19. Binatang tersebut dapat bergerak 1,5 satuan tiap kali melompat. Untuk berpindah ke titik min 1, kanguru tersebut harus melompat sebanyak, nah anggap saja dia sekarang di titik negatif 19. Dia ingin sampai di titik negatif 1. Kebalik Pak Guru buatnya. Dia negatif 19. Dia ingin sampai di min 1. Dia harus melompat berapa kali ya? Jika setiap melompat itu 1,5. Caranya adalah ini dikurangi ini. Yang 4 sampai dikurangi awalnya dia. Min 1 dikurangi min 19. Ini anak-anak cari dulu. Berapa ini? 1 min 1 tambah 19. Nah, ini berapa? 8. Jadi apa negatif? Karena nilai min yang lebih kecil berarti nilai positif. Barulah 18 ini hasilnya anak-anak bagi dengan 1,5. Ya, coba hasilnya cari berapa ya. 18 dibagi 1,5. Silakan dicoba. 19. Hasil dari operasi hitung campuran min 1 ditambah 10 ditambah 0,02 kali 1/2. Karena ada pembagian dan perkalian, cari dulu pembagian, cari dulu perkalian. Min 1 dibagi 10. Nah, perhatikan ya anak-anak. Karena pilihan ganda menghasilkan pecahan biasa, berarti kita ubah harus ke pecahan biasa. Min 1/10 ditambah, nah ini 2 berarti per karena 2 angka 100.
dikali 1/2. Nah, ini bisa dicoret, ingat. Coret, masih ingat kan? Sama. Nah, berarti tinggal min 1/10 ditambah 1 kali 1, 1/100. Nah, akan anak cari ini berapa hasilnya ya. Ini harus samakan penyebut dulu, jadikan 100. 10 kali berapa biar 100 kali 10? Berarti min 10 ditambah 1/100. Silakan dicari. Penyebut sudah sama, ini ada negatif ditambah 1. Tinggal dicari aja. Min 10 tambah 1/100. Ya. Nomor 20, Pak Yadi memiliki sebidang tanah sebanyak 3/5 bagian dibangun rumah dan jalan, 0,2 bagian dibangun kolam renang, dan sisanya dibangun taman. Jika taman dibagi menjadi 2, yaitu taman bunga dan taman buah yang masing-masing sama besar, maka besar taman buah adalah titik bagian. Karena bagian kita anggap dulu dia punya tanah 1 bagian ya. Sebanyak 3/5 bagian dibangun rumah, kurangin ya. Terus 0,2 untuk kolam renang, kurangin lagi ya, dan sisanya dibangun taman. Nah, kita cari dulu sisanya dengan cara mencari ini, kemudian sisanya baru dijadikan 2 ya. Nah, anak cari dulu ini, ubah ke pecahan biasa, karena jawaban di pilihan ganda pecahan biasa, berarti jawaban di sini harus pecahan biasa juga. 1 dikurangi 3/5 dikurangi 2/10. Ingat satu angka jadi 10. Karena ini 10 dibagi 5 bisa, pakai 10 saja. Ingat 1, ya udah 10 bagi 10 kan 1. 10 5 kali berapa biar 10 kali 2. 3 kali 2 6. 2/10 udah sama, tinggal dikurangi. 10 kurang 6 4 kurang 2 2/10. Nah, 2/10 inilah anak-anak bagi lagi menjadi 2/10 dibagi 2. Nah, silakan cari sendiri coba ya. 2/10 dibagi 2. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita pelajari bermanfaat ya. Terima kasih anak-anak untuk semangat belajarnya hari ini. Terima kasih. Jangan lupa selalu dukung channel Pak Guru ya dengan like dan subscribe-nya. Dah.